Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak, shalom semuanya. Ya, selamat malam buat teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pimpinan, penyertaan, pelindungan Tuhan selalu berserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua boleh diberkati. Nah Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan semua ini bisa Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan malam hari ini, dan saya percaya bukan saja di tempat saya hadirat Tuhan hadir, saya percaya Bapak Ibu juga diberkati malam hari ini karena Tuhan bekerja dengan luar biasa dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan bekerja dengan supranatural di mana kita berada di tempat kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada hari-hari ini belakangan, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasakan itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi percayalah bahwa hidup yang Bapak Ibu letakkan di tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup itu seizin Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, percayalah ada banyak blessing, ada banyak berkat yang boleh kita terima di dalam hidup ini. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-75. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube atau link Facebook yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-75. Dan malam hari ini masih tetap saya beri tema Heart of David. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Daud adalah a man after his own heart, a man after God's own heart, a man after my own heart. Itulah hatinya Daud. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti kenal tokoh ini. Dan ceritanya sudah tidak asing lagi buat kita. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud ini. Supaya kita pun boleh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyebut atau mendengar nama Daud, apa yang Bapak Ibu ingat tentang Daud ini? Kebanyakan orang akan menghubungkan Daud ini dengan Goliat, bukan? Atau ada juga yang menggambarkan Daud ini sebagai seorang yang telah jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Ada beberapa yang menggambarkan Daud dengan peristiwa Nabi Samuel ketika mengorapinya sebagai raja. Ketika Daud masih menjadi remaja. Mungkin ada yang mengatakan Daud adalah seorang prajurit yang gagah berani. Atau tentang Daud dan Saul.
atau persahabatan antara Daud dan Yonatan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, memang betul dengan semua kejadian-kejadian itu. Tapi Bapak Ibu, tahukah apa yang Tuhan ingat tentang Daud? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu, kita harus beralih ke perjanjian baru. Dan di sana dituliskan di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 yang melandasi renungan kita pada malam hari ini. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan ingat tentang Daud. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Bapak Ibu, itulah hatinya Daud. Daud memiliki hati yang seirama dengan hatinya Tuhan. Tuhan mendapatkan Daud peduli tentang perkara-perkara yang Tuhan peduli. Ketika Tuhan menoleh ke kanan, Daud menoleh ke kanan. Ketika Tuhan menoleh ke kiri, Daud menoleh ke kiri. Ketika Tuhan berjalan ke kanan, Daud berjalan ke kanan. Ketika Tuhan berjalan ke kiri, Daud berjalan ke kiri. Dan ketika Tuhan mengatakan, aku peduli akan hal itu, Daud juga mengatakan, aku juga peduli tentang hal itu. Bapak Ibu, itulah sebabnya Daud dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud peduli tentang perkara-perkara yang Tuhan peduli. Nah Bapak Ibu, inilah kepedulian yang Daud lakukan terhadap perkara-perkara yang Tuhan peduli. Ketika Daud sudah menjadi seorang raja yang baru, yang memerintah atas seluruh Israel. Dan Daud menyadari bahwa pada masa Saul masih menjadi raja, penekanan terhadap tabut Allah tidaklah menjadi yang utama. Selama masa tersebut, Saul tidak menghinakannya. Nah Bapak Ibu, mari kita membacanya di dalam kitab 1 Tawari pasal 13 ayat yang ketiga. Kitab 1 Tawari pasal 13 ayat yang ketiga. Inilah yang dikatakan Daud. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Bapak Ibu lihat. Inilah kepedulian Daud tentang tabut Allah. Bagi Daud, ini menjadi sangat penting karena tabut Allah merepresentasikan akan kehadiran Tuhan dan hadirat Tuhan, akan hadirnya Tuhan atas umat Israel. Dan Daud tahu benar akan hal ini karena Daud selalu berada di hadirat Tuhan. Karena Daud selalu menghadirkan kehadiran Tuhan. Selalu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Maka dari itu Daud mengatakan, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat tentang perjalanan tabut perjanjian itu. Yang merupakan simbol dari kehadiran Tuhan sendiri. Sebetulnya pernah memiliki 3 rumah. Yang pertama, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Musa. Kemah atau tabernakel yang kedua, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Daud. Yang ketiga, kemah atau tabernakel yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah Bapak Ibu, kemah Musa ini dibangun pada waktu mereka berjalan di padang gurun. Dan bangsa Israel pernah menikmati hadirat Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dan semua orang melihat hal ini. Nyata dimanifestasikan. Diwujudkan nyata sekali.
Tetapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya tabut Allah itu berhenti di sebuah gunung yang namanya Gunung Gibeon. Dan kemah yang dibangun Musa, itulah maka tabut perjanjian itu disimpan di situ. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi ketika Musa akhirnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, orang-orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Dan tabut itu tidak dibawa terus, tetapi berhenti di sebuah gunung yang namanya Gunung Gibeon. Nah, tabernakel yang dibangun Musa ketika di padang gurun, mereka pasang kembali di Gunung Gibeon. Dan tempat di ruang maha suci itu, mereka meletakkan tabut perjanjian Tuhan di dalamnya. Nah, ini berlangsung sampai zaman Salomo, Bapak Ibu. Tabernakel ini tidak pernah dibongkar lagi dan tetap di situ. Nah, apa yang diperbuat oleh orang-orang Israel ketika tabut perjanjian Tuhan itu ada di Gunung Gibeon? Mari Bapak Ibu kita membaca ini dalam kitab 1 Tawari pasal 16 ayat 39 dan 40. Kitab 1 Tawari pasal 16 ayat yang ke-39 dan 40 mengatakan, tetapi Zadok, imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, ayat 40, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah bakaran, di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu, perhatikan di sini. Tabut perjanjian Tuhan itu berjalan dari padang gurun terus akhirnya Musa mati. Jutaan orang lain mati. Lalu Yosua pimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Tabutnya, kemah pertemuannya berhenti di Gunung Gibeon. Sejak masuk ke tanah Kanaan dan kemah pertemuan dibangun di Gunung Gibeon, tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Isinya apa? Kemah Tuhan itu isinya adalah para imam yang setiap hari menjalankan aturan-aturan hukum Taurat dan juga apa yang biasa mereka lakukan. Rutin sekali dan polanya baku. Tidak ada kebebasan dan semua dasarnya adalah aturan. Sebagian murni dari hukum Taurat, sebagian tradisi yang mereka kembangkan sendiri oleh karena kebiasaan yang ada. Kapan iman Lewi harus bergantian memimpin? Undian siapa yang memimpin duluan dan lain sebagainya. Lalu pakaiannya harus seperti apa? Kapan saatnya korban diberikan lagi? Korban pagi jam berapa? Korban petang jam berapa? Itu setiap hari. Rutin. Dan pola rutinitas ini dikerjakan di Gunung Gibeon. Dan saya mau beritahu, sejak mereka menempatkan kemah Tuhan di Gunung Gibeon, maka manifestasi Tuhan tidak ada di dalamnya. Dan bahkan pada puncaknya, ketika Imam Eli menjadi imam di sana, Hofni dan Pinehas menjadi anak-anak, mereka berzina. Mereka mengambil yang terbaik dari korban itu buat mereka sendiri. Dan akhirnya tabut perjanjian itu dirampas. Tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Dan kemudian Tuhan menghajar orang Filistin itu dengan berbagai tulah pada bangsa ini. Lalu kemudian singkatnya, tabut itu dikembalikan ke Israel. Masuk di daerah Bet-Semes, tanahnya Yosua. Nah, orang-orang yang tinggal di situ kurang ajar. Waktu melihat tabut perjanjian Tuhan itu kembali, mereka pikir dari dulu tidak ada orang yang lihat. Nggak tahu isinya apa. Dibuka Bapak Ibu. Dan waktu mereka melihat, Tuhan sambat dan mati sekian puluh orang. Ini orang-orang yang kurang ajar. Lalu tabut perjanjian itu berhenti di Kiryat Yerim. Nah Bapak Ibu, ketika Daud mengambil alih tahta atas Israel, Daud menyadari bahwa tidak ada tabut perjanjian, artinya tidak ada penyembahan kepada Tuhan.
Karena itu perjalanan spiritual orang Israel akan menjadi seadanya saja. Padahal hati mereka rindu akan Tuhan. Dan Daud sebagai pemimpin menyadari dan mengetahui semuanya ini. Bahwa ia harus mengembalikan bagian-bagian dari perabotan suci itu ke tempat yang semestinya. Ia harus menempatkannya seperti yang sudah Tuhan rancang. Bahkan sampai menaruh bagian yang kecil dari perabotan itu. Dan menempatkannya pada tempat yang khusus. Bagi Daud, jika masalahnya ada hubungannya dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tidak ada perincian yang tidak penting. Dan itulah yang membuat hatinya berkenan di hati Tuhan. Dan Daud pun berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan semua pemuka untuk mengembalikan tabut perjanjian itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membaca di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai 4. Judul perikop ini adalah tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Nah, kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai 4 mengatakan, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ayat keempat, maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, dikatakan seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kemah pertemuannya ada di Gibeon, dan Daud tinggal di Gunung Sion. Beda Bapak Ibu. Dan sekarang tabut perjanjian itu ada di Kiryat Yearim. Daud pikir dia akan bawa pulang tabut perjanjian Tuhan itu. Tapi tidak akan kukembalikan ke Gunung Gibeon. Tapi aku akan bawa ke rumahku di belakang istananya, di Gunung Sion. Dan ketika tabut itu dipindahkan, Daud melakukan kesalahan yang fatal. Apa kesalahan itu Bapak Ibu? Mari kita membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8. Inilah kesalahan yang Daud lakukan. Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 8 mengatakan, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale, Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gamus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Dia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu sedangkan Bapak Ibu di Gunung Gibeon tadi dikatakan peraturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang ini tidak boleh dilanggar. Akibatnya tabut perjanjian Tuhan dirampas. Di Kiryat Yearim tiba-tiba muncul gerakan baru dipimpin oleh Raja Yehu. Ada satu gerakan baru dipimpin oleh Raja Daud. Dikatakan, kukan menari seperti Daud menari. Wow, luar biasa. Lompat-lompat, tepuk tangan. Ternyata tidak sejalan. Dan bukan segalanya. Kalau kita mengabaikan hukum Taurat. Dikatakan, seperti Uza mati murka Tuhan. Allah berkata, harus dipikul oleh imam Lewi. Tapi di sini Daud buatkan kereta baru dan tabut perjanjian dibawa di atasnya. Dia angkatnya dan ditarik dengan lembu dan Tuhan murka. Bapak Ibu, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepada aku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Tabut perjanjian yang merupakan representasi kehadiran Tuhan, hadirnya Tuhan, dan itu membawa blessing. Itu membawa berkat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, percayalah dan yakinlah. Ketika kita menghadirkan kehadiran Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, maka hidup Bapak Ibu akan dipenuhi dengan blessing. Hidup Bapak Ibu akan diberkati. Amin. Lalu diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian. Tuhan memberkati seluruh isi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota dengan sukacita. Lihat apa yang dilakukan Daud selanjutnya Bapak Ibu. Daud kembali dan pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom. Dari sini Daud belajar. Yang tadinya haleluya, praise, worship, lompat-lompat dan bermasmur. Toh itu berbahaya. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu sekarang. Yang model Gibeon, aturan. Dengar Bapak Ibu. Tidak ada hadirat yang dimanifestasikan. Yang cuma nari-nari, tari-tarian, rebana, lompat, bermasmur, seruling, kecapi, praise and worship. Itu disambar Tuhan. Nah, Daud belajar dari kekeliruan ini. Ada hukum yang aku langgar. Dan Daud bertobat. Dan dia katakan, kumpulkan orang Lewi dan angkut tabut perjanjian Tuhan itu. Seperti yang diperintahkan Musa. Dan Daud bawa tabut perjanjian Tuhan itu ke Gunung Sion. Tapi haruslah ada korban persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu perhatikan. Mari kita membacanya di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 13 sampai 15. Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 13 sampai 15 mengatakan, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor
lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan Daud. Ketika tabut perjanjian yang disebut Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim diangkut ke kota Daud. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu diiringi dengan sorak-sorai bunyi sangkakala. Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya? Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menyengguk dari jendela dan melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayam dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku mau menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Nah Bapak Ibu, itulah pujian penyembahan yang Raja Daud lakukan. Dan itu adalah the best Bapak Ibu. Jadi gak heran Bapak Ibu kalau Daud itu disayang sama Tuhan secara luar biasa. Karena Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Daud menari-nari, melompat-lompat, bersorak-sorai, menanggalkan jubah kebesarannya dan seluruh tubuhnya. Dengan seluruh tubuhnya Daud memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan bukan hanya dengan tubuhnya, tetapi seluruh jiwa dan rohnya dia persembahkan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, jangan setengah-setengah hati, tapi dengan segenap hati. Semuanya all out. Seluruhnya Bapak Ibu berikan itu kepada Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh kita memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah kemudian Bapak Ibu, tabut perjanjian itu sampai ke Yerusalem. Dan Daud meletakkannya di belakang istananya. Dan Daud tidak bangun kemah seperti Musa. Tidak ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Daud tidak buat seperti itu. Tapi Daud pasang satu kemah. Dan tabut perjanjian Tuhan ditaruh dan diletakkan di tengahnya. Dan sekali buka pintu, dia lihat tabut. Nggak ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, nggak ada. Dan Daud taruh di belakang istananya. Dan dia bangun kemah. Isinya apa Bapak Ibu? Tabut perjanjian Tuhan. Ini simbol apa Bapak Ibu? Ini adalah simbol keintiman dengan Tuhan. Dan Daud memerintahkan anak buahnya, para pemuji dan penyembah. Dan ini ratusan jumlahnya untuk melayani Tuhan siang dan malam. Selama 24 jam sehari di sekitar pondok Daud tersebut. Dan itu terjadi selama 33 tahun pada waktu Daud memerintah. Pada masa pemerintahannya. Dan Tuhan suka sekali dengan suasana itu. Karena di sana ada suasana pujian dan penyembahan. Di mana Allah dan umatnya berkasih-kasihan. Dan itu adalah tempat percintaannya Tuhan dengan umatnya. Sehingga dia bilang, aku rindu kembali kepada suasana seperti itu. Kalau engkau mempersiapkan tempat semacam itu, aku akan datang. Jadi bukan bangunannya yang Tuhan mau, tapi suasananya. Dan inilah yang Tuhan sukai dari hatinya Daud. Daud memiliki hati yang benar-benar rindu kepada Tuhan.
dan selalu ingin berada di dekat hadirat Tuhan. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang tajam yang menembus segala dimensi kehidupan. Apapun, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.